keterlambatan. Yang pertama, baru pulang menjenguk anak di pesantren. Jadi saya baru pulang sekitar jam berapa, setengah 6 kalau tidak salah, setengah 6 ini. Kemudian agak cukup lelah badan ini. Jadi tetapi saya sudah punya janji ke anak-anak UPTQ untuk masuk pada hari Senin pada hari Minggu malam ini, harusnya pada maghrib, tetapi jadinya pada Isya mungkin ya baru bisa dilaksanakan hari ini. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Kita akan lanjutkan materi kita karena sebentar lagi 1 September ini kita betul-betul akan action membina adik-adik tingkat kita. Kemarin kita materi sudah sampai pembelajaran di huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita masuk ke huruf-huruf yang huruf-huruf yang disambung mungkin ya. Saya masuk ke materi 3. Bapak ingatkan kembali nanti ketika dievaluasi akhir ini kalau ada tanpa jeda berarti ini harus diambil dalam satu nafas gitu ya. Basi bas satab, nah gitu ya. Dipahami ya, setiap ada yang ada kata kuncinya mohon dipahami dulu informasi ini. Ya, jadi pahami dulu instruktur pembelajarannya atau pengajarannya apa. Jadi kalau di sini instruksinya adalah tanpa jeda, mohon diperhatikan bahwa itu adalah dalam satu nafas, dalam satu tarikan nafas. Jadi bukan diputus-putus. Nah, fungsinya untuk apa? Ini berfungsi nantinya pelatihan pembiasaan agar anak tidak terbata-bata, agar peserta didik kita tidak terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sehingga melatih refleks. Nah, gitu. Sehingga melatih refleks sama seperti ketika Anda membaca buku. Kan refleks ya, nggak usah mikir lagi ini teh huruf A, ini teh huruf I, ini huruf U, gitu kan ya. Nah, jadi ini. Oke, untuk sini dulu ada sedikit ulasan nggak tentang materi yang kemarin sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Jadi saya ingin interaktif saja ya, baca pelatihannya jangan monoton misalnya saya aja gitu, jangan. Ini berarti bacanya gimana? Ini kalau bacanya ini seperti apa? Coba siapa yang berkenan untuk memberikan contoh gitu, cara bacanya. Ya, siapa? Disebutkan dulu namanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Nomor 1 berarti ke sini ya. Yes. Sini. Oh iya, Pak. Basa, taba, sasa, jabba, hadda, khonna. Nah, gitu ya. Kalau ada nun ditekankan di sini, kalau ada nun yang bertasdid itu ditahan biar melatih dia gunnahnya. Khonna. Nah, gitu ya. Ini kan pembelajaran tentang syiddah. Ya, syiddah, tasydid ya. Kemudian perhatikan lagi. Ini kalau tulisan di komputer, kalau di bawah tasydid ya. Nah, begini nih. Kalau di bawah tasydid itu harokatnya di bawah tasydid ini sama dengan yazin. Ya, bukan yazan ini itu dibacanya. Yazan itu kalau harokatnya di atas tasydid. Paham? Jadi tulisan tulisan sekarang itu Arab yang sistem pengetikannya ini ya. Kalau kasroh itu di tasydid itu sebetulnya kalau di bawah itu berarti
menunjukkan bahwa itu tanda bacanya adalah kasroh. Yang menunjukkan tanda baca kasroh. Jadi ini teh bukan yazan, tapi apa? Iya. Yazin. Ya. Jadi semua kalau ada instruksi mohon bersuara ya. Bu. Jangan dikunci di sana, Bu. Ya, dipahami? Pahami ya? Paham, Pak. Jadi ini dibacanya yazin. Najin. Sahhi. Nah, bukan saha. Kalau harokat tasdidnya di bawah. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita baca dulu evaluasinya semua, so. Satu-satu ya, satu-satu dulu sebelum saya lanjutkan. So, satu-satu. Siapa yang coba Gina ya. Baik, Gina Pak. ya, Gin. Bismillahirrahmanirrahim. Basibat satab. Nah, Udah, Pak? iya Atau betul. ya. Sofa dhabitoko. Sofa bitok. Nah, jadi harus satu nada. Harus satu napas. Yuk. Sofa dhabitoko. Oke, siapa lagi yang nomor 2? Ya, nomor 2 siapa? Diana Oke, Diana. Ya. sesijab tabba. Mm-mm. Babagaya'am. Terus berikutnya Indah. Indah boleh Indah. Datasa. Datasasa. Nah, gitu. Agak cukup sulit kan? biar melatih gitu sih sebetulnya. Ya, terus Waqafa bi. ya, terus siapa lagi? Mau coba, Pak? Ya, Didhad jabba qomka zoya. Qomka zoya. terus berikutnya Ilham, Pak. ya, Hadda hadhi terus hon wa had. oke. Terkan oleh semua ya, pastikan bahwa ini semua sudah dikuasai oleh mereka. Nah, sekarang kita masuk ke materi sambung baru. Mereka sudah mengenal huruf apa? Mereka sudah mengenal huruf ya, mereka sudah mengenal huruf. Nah, baru sekarang ke Materi sambung. apa? Ke sambung. Nah, ada sesuatu yang bisa disambung. Misalnya karakteristik huruf itu ada yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Ada yang hanya bisa disambung di akhir saja. Di tengah pasti nggak ada. Dan di awal harus mandiri. Jadi ini karakteristiknya ya. Jadi kata kuncinya adalah awal, tengah, akhir. Awal berarti ada huruf yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, paham ya? Maksudnya ya, kata kuncinya itu. Ini nanti diajarkan. Misalnya Anda mau mengajarkan, jadi jangan, walaupun di sini berurutan, tapi Anda boleh mengajarkannya yang terpisah-pisah dulu, yang hurufnya hanya bisa disambung, misalnya di akhir saja. Gitu, seperti apa? Huruf wawu, gitu ya. Kemudian huruf alif. Itu hanya bisa disambung di akhir saja. Kalau di awal, ya, paham? Paham ya? Paham, Pak. Alif itu nggak bisa disambung di ini. Nanti cara latihannya, coba ini sambungkan. Nah, gitu. Nanti bagaimana dia menuliskan, menyambungkannya? Paham nggak? Ya. Jadi contoh ini alif,
di akhir. Nah, ini ada ba. Kalau ba itu bisa di awal, di tengahnya begini. Nah, jadi ekornya yang tadinya mandiri begini dipotong setengah. Just. Ya, kalau ini berarti di tengah. Nah, kalau ini di akhir. Berarti huruf ba itu kesimpulannya adalah di awal, di tengah, di akhir. Nah, kita lihat huruf-huruf apa saja yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau nomor 1 ini alif, sudah kita abaikan dulu. Berarti hanya dari huruf yang sama bentuknya, tapi beda titiknya. Misalnya, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Selesai dulu. Berarti itu yang bisa di awal, di tengah, di akhir. Ba, ta, sa, jim, ha, kho. Awal, tengah, akhir. Mohon diperhatikan. Kalau huruf mandirinya begini, ini kan sebetulnya ekornya. Ini tuh ekornya. Ya, yang ini tuh ekornya. Nah, yang ini tuh ekornya. Jadi kalau disambung, tinggal dipotong ekornya. Jadi gini, teman-teman semua, nih ya, saya harus share screen-nya begini. Oke, ini kelihatan? Ada Bapak. Apa yang terlihatnya? Yang terlihatnya apa? Masih yang tadi kan? Tulisan Yang ini? tadi, Pak. Nah, sekarang yang terlihatnya apa? Papan tulis? Iya, Bapak. Oke. Sebentar ya. Oke, saya kasih contoh begini. Nah, begini. Kan kalau tulisan itu begini ya, teman-teman. Sebentar ya, saya nyalakan. Oke. Ini mohon diperhatikan. Kalau nulis itu ya, yang ada ekornya, misalnya kalau ba itu garis harus ada di garis. Nah, jadi ba titiknya itu di bawah garis. Ya, ini tulisan. Misalnya ta, sa. Nah, jadi ini perhatikan ini garisnya ya. Ini garisnya ya. Oke, saya ulangi lagi. Agak sedikit ini sebentar. Oke. Kemudian oke. Klik lagi. Nah, kalau jim, kita perhatikan sebetulnya nulis jim itu begini. Nah, si ekornya itu ke bawah. Ya, ini karena susah beda dengan nulis biasa ya. Kalau ini kan board digital. Jadi jim itu begini titiknya. Nah, saat disambungkan, potong ekornya gitu. Berarti enggak? Kalau ini garis misalnya jim, nah kan ke bawah. Ataupun ha, kho. Jadi semua ekornya di bawah garis ini yang biru. Nah, saat disambung, maka yang dipotong itu ekornya. Jadi gitu. Tah. Ha. Nah, itu kalau di awal. Kho. Tetap titiknya berubah. Ya. Kemudian
Kalau di tengah berarti kan begini. Tuh, tetap aja ininya. Ya, gitu. Terus kalau jim kalau disambung ya tetap aja ada begitu. Tuh, titiknya di sini. Jadi ini hanya yang menyambungkan gitu kan sebetulnya begini nih. Jim. Kemudian kalau di tengah berarti kan ada yang menyambung dulu, baru di sini jim. Gitu. Kan ada yang begitu, ada juga yang tulisannya kayak begini. Disambungnya itu ke atasin dulu, belokin gitu. Ada yang ke sini dulu gitu, baru gitu ya. Misalnya begini, 1, 2, 3, ada yang begitu. Ini tuh tetap aja jim. Kalau ho ya jadi di sini titiknya. Nah, dipahami dulu nggak sampai sini? Terus sedikit-sedikit. Ya. Paham. Jadi nanti anak-anak pun harus dilatih untuk nulis huruf Arabnya yang benar. Ya. Harus dilatih nulis huruf Arabnya yang benar. Jadi kalau seandainya menulis ro itu ngekornya ke bawah gitu aja. Nah, gitu kayak pohon pisang gitu kan ke bawah. Dia harus tepat gitu. Ya, kalau zai. Jadi ini penulisannya seperti ini. Dan nulis Arab itu harus dilatih. Ya, jadi jangan sampai nulis Arab tapi jadi seni rumput gitu. Ya, nanti jadi susah dibaca juga gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, baru kita masuk lagi. Sekarang kita ke sini. Tuh, lihat. Jim. Pokoknya yang ada ekor ke bawah berarti garisnya ke bawah. Oke, berarti bata sajim haho 6 huruf pertama di awal, di tengah, di akhir. Kalau huruf dal dia hanya bisa disambung di akhir. Posisinya sama dengan alif. Berarti apa yang bisa disambung di akhir? Alif, dal, za, ro, zai. Oke. Awal, tengah, akhir bata sajim ha ho. Benar ya? Awal akhir awal akhir tengah bata sajim ha ho gitu. Kemudian akhir saja. Nah, di akhir itu bukan di akhir kalimat tapi di akhir setiap kata gitu ya. Di akhir setiap kata. Berarti apa saja? Alif, da, za, ro, zai. Za. Wow. Ya, alif, dal, da, ro, zai, wow. Oke, paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Kemudian sin, berarti masuk lagi. Sin, shin, sod, dod, to, zo, ago, pako, kala, mana itu awal, tengah, akhir. Oke. Batasa jim haho awal, tengah, akhir. Kan ya? Alif, dal, za, ro, zai, wawu hanya di Akhir. di akhir. Iya. Sisanya awal, tengah, akhir. Nah, diperhatikan kalau mim kata Bapak begini. Kalau tulisan mim itu kita erase dulu. Mim itu berarti kan begini. Tuh, ke bawah mim itu ya. Nah, gitulah ya. Ekornya. Yang harus dipahami itu nulis mim itu mana hulu nah mana buntut. Nah, kan Arab mah dari sini, dari kanan ke kiri ya. Ada ya? Ayo nulis Arab dari sini ke sini salah. Arab itu dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Jadi arahnya ke sini. Jadi kepalanya yang mana ini? Ekornya yang mana ini? Ketika mim mau disambung di awal, sudah berarti begini. Dah gitu. Ya, misalnya sekarang kita mau sambung
Cing. Mana yang bisa disambung? Mim dengan ro bisa nggak? Bisa. Dengan ro bisa disambung nggak? Bisa. Bisa. Baca, Pak. Bisa. Mimnya bisa disambung di awal kan? Ingat patokannya, oh berarti bisa. Tapi kalau ro dengan ko bisa disambung nggak? Tidak. Karena ro mah hanya bisa disambungnya di akhir. Maka jadi begini. Maroko. Gitu kan ya. Sekarang lagi. So gini nih. Ba. So. Ba dengan ta bisa disambung? Bisa. Bisa. Jadi gimana? Ba potong ta. Nah, berarti ini buat gin gimana nyambungnya? Berarti potong ini tuh sebetulnya gini. Ya, kan gin tuh begini. Apa? Jadi disambungnya jadi kieu. Tah. Ini kan huruf gin di tengah jadi begini. Perhatikan huruf yang di tengahnya. Ba. Nah. Ai ro bisa disambung nggak dengan gin? Gin bisa disambung nggak ke ro? Gitu maksudnya. Oh. Jadi ba ta gor. Nah, ya. Dibaca naon? Batagor. Gor, Pak. Ya, jadi dibacana naon? Batagor. Paham maksud saya? Paham? Ini harus satu pertemuan harus tuntas, jangan yang lain-lain dulu, ini dulu gitu. Ini kata kuncinya. Kata kunci setelah mereka menguasai bunyi huruf dan hafal huruf secara terpisah, ini kunci yang kedua. Kunci yang kedua adalah membelajarkan mereka dengan huruf sambung. Cara latihannya didikte. Suruh mereka nulis lampu. Berarti naon wae, cing kira-kira. Kan sudah diperkenalkan sukun, sudah diperkenalkan tasdid, ya. Contoh lampu, berarti nulisnya kumaha? Lam, mim, pu. Nggak apa-apa, dulu begini aja. Kalaupun ada begini sudah benar. Gitu. Paham? Apa? Joker. Nggak ada. Kalau ada ker bisa nggak? Nggak bisa. Kalau huruf dalam Arab mah hanya A, I, U. Nggak ada E ya dalam huruf Arab mah. Misalnya jawara. Bisa nggak? Ya, perkenalkanlah mereka dengan kata-kata sehari-hari gitu. Bubur. Cing kumaha. Jangan dulu dengan yang panjang-panjang kan belum. Misalnya bubur. Dah ulah gitu. Udah aja bubur. Nah, bagaimana dia menulisnya? Gitu aja. Bubur. Tuh, kan gitu. Udah ini juga udah sampai segini aja dulu. Jadi kuncinya hafal huruf hijaiyah, hafal harokatnya, hafal tasdid, hafal sukun, hafal menyambungkannya. Jangan dulu ngomong panjang dan pendek. Dengarkan. Ya, kegagalan guru adalah sering mencampur-campurkan ketika satu dasar basicnya belum dikuasai. Tutup lagi, ya. Jadi ini dulu selesaikan, ya. Paham? Nah, jadi contoh begini itu. Alif, abata, ba'ata, di tengah itu sebetulnya artinya dia tidak bisa. Taba'a. Nah, ya, dia pokoknya hanya bisa disambung. Batat, batasa, tabasa, sataba. Nah ini baru sambil melatih kecepatannya juga 3 huruf. Nah kan harus bacanya satu napas nih, karena dia sudah terbiasa dari sebelumnya dengan membaca walaupun yang masih pisah huruf. Gitu. Paham sampai sini?
Paham, Paham Pak. ya? Paham, Pak. Nah, oke, ini sampai betul-betul selesai. Ya, begitu juga baru kombinasi sukun dan tasdid. Ini baru. Oh, ini teh kuncinya, ide pokoknya di sini adalah mengkombinasikan tasdid dengan sukun, dengan huruf dengan huruf sambung. Abta, ba, ta, taba, a. Ah, udah gitu. Tasja, satja, ya, sajta. Nah, gitu. Baru masuk alif lam komariah dan alif lam samsiah kalau ini sudah dikuasai. Paham? Yang kemarin itu empat pertemuan, ini 2 pertemuan harus selesai. Ya, dengan alif lam komariah, alif lam samsiah. Ada pertanyaan dulu? Nah, sudah, kalau sudah sampai sini, ini basic sampai minimal dia baru tingkat TD. Baru tingkat ibtida 2. Belum ke apa? Ibtida 1, ibtida 2, terus apa lagi? Ibtida 3. Nah, Ibtida 3. berarti ini tuh baru sampai ke ibtida 2. Kalau dia menguasai ini, berarti leveling dia baru sampai ibtida 2. Nanti ibtida 3 itu di sini. Nah, baru masuk ke sini. Ya, sudah bacaan pendek. Ini untuk minggu depan, terakhir. Kita akan kupas tuntas terakhir buku jilid kedua. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bapak izin bertanya. Iya. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu, jangan lupa atau langsung saja. Ya, kenalin dulu dong. Baik. Nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Salsa Salbila dari Prodi 3 SD. Dari Prodi PGSD kelas 3A. Jadi jangan pabelit, Neng. Stop. Iya. Izin bertanya, Bapak. Kalau misalnya dalam satu kata itu minimal ada berapa Oke, huruf dalam ya, Bapak? huruf Arab itu yang saya tahu minimal ada 3 huruf. Ya, nanti akan Anda semakin dalami setelah bahasa Arab. Nanti Anda akan mempelajari bahasa Arab. Jadi 2 PTQ, nanti setelah Anda pelatihan ini masuk ke bahasa Arab sebagai basic memahami Al-Quran. Ya, ini basic mulai dari mengenal huruf, sampai nanti kita akan belajar, dan nanti mah kalau bisa pakai laptop, ya, jadi ngikutin materi ini harus pakai laptop, pakai headset, biar tidak KDRT, biar tidak kurang denger, ada torek, gitu ya. Jadi pakai headset, karena nanti akan ada voice, misalnya dari native, kan orang Indonesia kalau ngomong Arab akan berbeda dengan orang Arab yang ngomong Arab. Mau orang Sumedang mari ngomong bahasa Arab deh. Ila aina anta. Nah, gitu kan. Jadi logatnya teh logat Sumedang we. Gitu ya. Jadi diupayakan tidak begitu. Saya ingin benar-benar Anda menjadi laboratorium saya. Uji coba saya tentang penerapan bahasa Arab dan pemahaman Anda tentang Al-Qur'an. Ya. Jadi mulai dari memperkenalkan huruf loh ini saya. Huruf yang paling basic gitu. Sebetulnya Anda menguasai bahasa Arab itu sampai kapan sih? Papa, emang pentingnya saya ngajar bahasa Arab ngapain? Bisi kamu ngajar di SDIT nantinya. Membekali Anda untuk khawatirnya nanti mengajar di SDIT. SDIT itu ada bahasa Arabnya loh. Guru SD menyakuduku guru SD, artinya Anda harus meningkatkan kompetensi itu. Jadi siapa nih ketua ininya? Ketua UPTK-nya bagus. Jadi bikin nanti mah pas bahasa Arab mah ada batch 1, batch 2. Ya. Nanti. Yang pasti ketika masuk bahasa Arab, saya benar-benar nanti tes satu orang baca Quran dulu. Siap, baik, Pak. Ya. Jadi ujian komprehnya benar nggak sih sebetulnya?
Ya pokoknya mudah-mudahan lah kita agendakan tiap malam minggu kita menongkrong. Udah malam mingguan aja dengan saya kalian mah. Siap, baik Pak. Ya. Itu aja malam mingguannya dengan saya gitu aja. Jadi malam minggu bersama Pak Teddy udah itu aja. Ya. Tapi kita ngambil, dan walaupun kondisinya sudah luring, kita nanti misalnya luring, tetap kita mah kuliahnya, pengajiannya tetap akan daring. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak? Paham, Pak. Nah, jadi misalnya kalau perkuliahan nanti kita sudah ada pertemuan, sudah bisa ketemu bebas, udahlah. Sama kalau untuk menyampaikan ini, kuliahnya akan tetap daring. Maka jaga sinyalnya, jaga hatinya, jaga sinyalnya. Ya. Siap Pak. Jadi sinyalnya nggak apa-apa, pakai itu Pak kuota. Anda kalau sengaja kursus bahasa Arab berapa tuh di apa? Di Ali Imarot. Berapa juta Anda akan habiskan? Di sini gratis. Saya ingin berkhidmat untuk anak-anak UPTQ. Karena kuncinya juga nanti memahami bahasa Arab. Mulai nanti Anda memahami mana kata yang mufrad, mana yang kata musanna, mana yang kata jamak. Ya, nah, pokoknya basic, sangat basic aja ya. Mumpung ti basic. Jadi ulah ketinggalan ngiceu pas eutik, tinggalin we. Gitu ya. Atau ketinggalan aja satu materi, sudah. Lapor. Kan malam minggu mah tidak ada halangan, tidak ada pikiran lagi, minimal Anda bisa menunda lah. Menunda kalaupun ada tugas kuliah misalnya bisa menunda karena besoknya minggu. Gitu kan? Oke, ini question silakan. Ada lagi yang lain? Jadi ini baru saya bekali cara Anda mengajar. Cara Anda mengajarkan Al-Quran. Nanti setelah pertemuan ketiga kita akan belajar bahasa Arab. Ya. Saya tuh suka nggak ada teman kalau ngajar kalau ngomong bahasa Arab. Bahasa Arab itu harus dilatih. Harus dibiasakan. Ya. Saya juga sambil uji coba anak saya. Pokoknya saya terus akan beruji coba, termasuk uji coba ke anak SD bagaimana, dan uji coba sekarang ke mahasiswa. Beda mungkin kan, mahasiswa mah daya tangkapnya. Nah, gitu. Udah HOTS, high order thinking skill. Ya, sudah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bukan saja belajar itu bukan saja mengingat informasi dan bukan hanya mengumpulkan dan mengingat informasi, fakta, dan data. Tetapi bagaimana Anda mampu melahirkan solusi dari gagasan-gagasan pikiran Anda. Itulah yang disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skill, sebagai keterampilan di abad 21. Ulah LOTS. Apa itu LOTS? Low Order Thinking Skill. Jadi mikirnya teh, kalau kemarin sudah saya jelaskan, jadi mikirnya itu jangan di C1, C2, C3. Apa C1, C2, C3 teh? Mengenal, memahami, mengetahui. Sudah bukan lagi ke sana. Tetapi memaknai, mencipta, dan berkreasi. Nah itu. Karena tidak mungkinlah Anda harus menghafal seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Nah, nggak akan bisa. Banyak sekarang itu ilmu pengetahuan itu. Judul kitab saja, saya punya judul kitab, buku kitab, itu sampai ribuan. Namun saya tidak ada pekerjaan lain, dan pekerjaan saya hanya membaca kitab itu sampai tutup umur pun mau selesai tamat kitab. Karek baca nak, ya, baru bacanya saja. Apalagi kalau harus menghafalnya dan memahaminya. Nah, berarti otak kita harus punya strategi. Bagaimana memanage ribuan pengetahuan itu, kita mengkombinasikan semua pengetahuan link gitu ya. Link-link pengetahuan dari ribuan pengetahuan yang ada itu menjadi sesuatu yang sebagai way of life lah, jalan hidup kita untuk menyelesaikan masalah. Hidup itu kan rangkaian masalah ya. Hidup itu rangkaian masalah. Anda selalu dibesarkan dengan masalah.
Mau masuk kuliah, masalah bukan? Masalah. Masalah biaya, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan nanti, guys kuliah. Beres kuliah, bijil deui masalah. Naon? Bagaimana ijazah saya? Teu payo-payo gitu misalnya, ya. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Masalah deui teu? Masalah. Apa masalahnya? Kalau laki-laki itu misalnya tampan, bakal jadi masalah nggak buat Anda? Masalah. Karena ada potensi misalnya untuk berpaling. Begitu juga perempuan yang cantik. Masalah nggak? Masalah. Karena nanti pun ada potensi-potensi misalnya. Akan diuji kesetiaannya kalau yang cantik. Kalau yang cantik dan tampan, Anda akan dihadapkan pada masalah ujian kesetiaan. Lamun goreng, baketut siga boboko misalnya, ya, Anda akan diuji kehormatan Anda. Kehormatan Anda akan diuji. Rasa bela Anda akan diuji. Misalnya pasangan hidup kita ini gede, gemuk, genut, gitu ya. Sebetulnya saya tidak tega nyebut genut sih, tapi nggak apa-apa kan genut itu sehat gitu ya. Anda cungkring. Ketika Anda jalan berdua, tetangga Anda nanti ngomong, misalnya, wih, ada ke 10 tuh berjalan, nah misalnya. Karena ada 1 dan 0. Diuji nggak kehormatan Anda? Diuji dong. Diuji nggak rasa bela Anda terhadap pasangan? Diuji. Artinya apa? Bahwa hidup adalah rangkaian masalah. Anda dibesarkan dengan masalah. Tetapi, apa bedanya orang cerdas dengan orang bodoh? Orang cerdas ketika menghadapi masalah, dia mencari solusi. Orang bodoh ketika menghadapi masalah, dia mempermasalahkan masalah. Oke? Orang cerdas, dia akan mencari solusi. Bagaimana solusi itu? Agar kehormatan saya terjaga. Agar agama saya terjaga, agar akal saya terjaga, agar harta saya terjaga. Ada solusi. Bukan mempermasalahkan masalah. Apa? Kalau ada yang ngehina, karena misalnya kita keadaan miskin, lalu kita diuji kehormatan kita, diledek oleh orang lain miskin, maka orang cerdas selalu mencari solusi. Bagaimana dia keluar dari kemiskinan itu. Beda kalau dengan orang bodoh. Dia akan mempermasalahkan orang yang menghinanya. Paham? Oleh karena itu, karena hidup adalah rangkaian masalah, karena dengan masalahlah kita bertahan dan bertuhan. Ya. Dengan masalahlah sebetulnya kita ini bertahan dan bertuhan. Bertahan, tetapi tetap kita berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi sekali lagi, kamu itu kan dihadapkan terus pada masalah lah. Ini jangan anti dengan masalah. Tersenyumlah ketika Anda menghadapi masalah. Karena di sanalah otak Anda akan diasah untuk mencari solusi. Win-win solution. Ya. Jadi lamun Anda dapat nanti calon pasangan hidup kita yang baik, ujian itu. Ujian semuanya. Dapat kekayaan, ujian. Silakan. Apa? Nah, ada. Anda pun jangan berpikir enaknya jadi si A, enaknya jadi si B. Belum tentu. Belum tentu Anda serupa. Contoh, boleh jadi Indah dengan Apna itu jualannya sama, bubur. Tapi jangan salah, rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Nggak akan pernah sama rezeki itu. Berarti nggak?
Jadi kalau nanti dalam kehidupan bertetangga kita, aya tatangan udah dagang sarua jeung urang jor we jadi papaseaan yang tetangga. Jangan. Benar nggak? Berbahagialah. Orang mau mengikuti jejak langkah kita dalam mencari rezeki gitu misalnya. Tetapi ingat, dagangan boleh sama, tetapi rezeki tidak akan sama. Camkan itu baik-baik. Anda boleh kuliah di UPI sama-sama, tetapi bisa jadi jalan hidupnya berbeda. Oke? Dan satu hal sebagai closing penutup pertemuan ini, sudah jam 19.58, biasanya kan saya tidak lebih dari 1 jam lah. Udah overlap kalau kamu itu lebih dari dapat informasi itu lebih dari 25 menit itu orang sudah olah sudah mengibarkan ini ke kamera tangan. Sebetulnya kalau otak Anda itu manusia itu hanya bisa menampung informasi tidak lebih dari 25 menit. Gitu. Mata khutbah halus setiap 15 menit. Biar apa? Masuk. Kebayang juga mata kenapa harus setiap ada perkuliahan harusnya ada jeda 10 menit. Biar otak Anda itu refresh. Ya. Jadi sebagai closing dari pertemuan ini, camkan baik-baik, you are what you think. Ya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. If you think be foolish, you will be foolish. Jika kamu berpikir hidup kamu gagal, kamu akan gagal. Oke, paham Tom? Jadi kamu adalah apa yang kamu pikirkan saat ini. Atuh da apa aku hanya bubuk ranginang, ngeus bakal jadi bubuk ranginang ke dituna. Apa atuh aku mah kan suka begitu ya, mahasiswa-mahasiswa alay itu sekarang. Ya. Tapi saya ini siapa? Who am I? Siapa saya? Saya akan meninggalkan dalam hidup ini sejarah apa? Di UPI ini. Yuli akan mengakhiri episode Yuli di UPI ini dengan mengukir sejarah apa? Ayu akan mengukir sejarah apa di PGSD nantinya? Atau di UPTK? UPTK adalah rangkaian dari sejarah kehidupan Anda. Karena Anda tidak sekali Anda memutuskan untuk masuk UPTK, Anda tidak akan pernah bisa mengulang lagi ke masa lalu. UPTK sudah jadi bagian hidup Anda. UPTK sudah menjadi sejarah hidup Anda. Tinggal Anda mengukir sejarah. Sekarang membangun sebuah sejarah di dalam hidup Anda. Thanks for your attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau komentar, nanya, silakan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada mau dibuka sesi tanya jawab juga boleh. Bebas. Ada berapa orang sekarang? Waduh, 38 nih. Sudah pada kemana? Silakan. Ada di kolom chat. Oh ya, ini mah tinggal ngisi absensi aja. Pokoknya kita tinggal 3 kali pertemuan lagi untuk materi bagaimana teknik mengajarkan Al-Quran. Di sini mengajarkan Al-Qurannya dalam level membaca, ya. Mumpung anak muda ngajarkan kakolot besok rada lila tetehnya. Ini mah kayaknya momennya untuk ini. Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya Pak, kalau materi Alif Lam Ma'rifah itu minimal penyampaiannya berapa kali pertemuan ya Pak? Harus 1 pertemuan. Kalau dimungkinkan. 1 sampai 2 pertemuan lah bisa. Anda itu kan 1 minggu 3 kali nanti ngebinanya. Ya. Pokoknya nanti 1 orang, nanti tuh bagus Yuli, tolong nanti ada pengetesan awal ya. Setelah pengetesan awal kita bagi berapa orang dan semua nanti 1 orang berapa harus bertanggung jawab kepada berapa orang.
Gitu. Paham ya Yuli ya? Iya, Pak. Nanti dengan tuh bagus bekerja sama dengan siapa aja nih, bendahara siapa, terus sekretarisnya siapa, pengurusnya siapa aja nih yang jadi pengurus intinya. Diana Bapak untuk penyusunan pengkaderan Diana, Ya, Ujang, pokoknya nanti bidangnya siapa yang akan Ayu, menangani Kang pas Ilham. prosesi itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak saya cukupkan. Izin bertanya, Bapak. Silahkan, siapa ini? Nur Ambia. Ya, Nur. Gimana Nur? Eh, Kalau misalkan untuk mengajarkan lafaz gitu, Pak, melafazkan hurufnya itu seperti apa, Pak? Karena kan untuk daring tuh agak susah gitu, Pak, dalam mencontohkan. Kadang kan ada yang salah mendengar gitu, Pak, mahasiswa itu gitu, Bun- Pak. Bagaimana kita cara Oke. melafazkannya itu Nah, bagaimana? nanti kita di manage-nya begini. Ya, nanti kita memanage-nya begini. Oke, nanti memanage-nya satu tes awal kan, ya, tes awal. Setelah tes awal akan dilahirkan hasilnya adalah pemetaan kemampuan awal. Ada yang jayid, ya ada yang ibtidah 1, ibtidah 2, ibtidah 3, jayid dan jayid jidan misalnya. Ibtidah 1, 2, 3, ya. Ini 1, 2, 3. Nah, jayid dan jayid jidan nanti Bapak mungkin dan Yuli dan Sultan yang akan membinanya langsung. Ya. Dan juga nanti bisa membantu Anda. Sisipkan nanti ada yang jayid dan jayid jidan itu disisipkan di sini. Ya. Di kelompok yang udah nggak bisa, supaya ngebantu gitu maksudnya. Ya. Dan nanti ini ada jumlahnya berapa? Misalnya 100 orang, nanti dibagi berapa orang yang ngebina ini? Berarti 10 misalnya atau 5 orang. Nanti dari yang 5 orang ini bikin grup di WhatsApp khusus untuk itu. Pembinanya siapa, penanggung jawabnya siapa. Paham nggak maksudnya? Ini setelah tes awal, nanti ini UPTQ. Nanti ini kan di teknis, tataran teknis yang harian nih. Tahu ternyata yang ibtidah 1 itu ada 256 orang. Berarti kira-kira 256 orang butuh berapa pembimbing? Oh, ini mah Pak butuh 10 gitu atau 12 orang pembimbing, karena satu orang misalnya ngebimbing 20. Nah, nanti kita akan dibantu dengan ini yang jayid dan jayidan. Ya, jadi nggak akan terlalu kerepotan gitu. Maksudnya, dipahami nggak? Pokoknya nanti satu orang, satu pembimbing. Satu orang membimbing berapa orang, dan itu harus bikin grup mandiri untuk apa? Komunikasi jadwal, ya, jadwalnya jam berapa untuk ngebimbing, ya, paham? Paham, Pak. Dan bertanggung jawab nilai terhadap yang 20 ini, gitu. Paham nggak semua? Paham. Oke. Oke, kalau sudah dipahami, cukup. Syukur atau. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Jadi Pak, untuk pretest itu jadi yang ngetesnya itu hanya beberapa orang gitu Pak, atau semua pembimbing bisa mengetesnya langsung? Ya, pembimbing bisa mengetesnya langsung, kan kemarin sudah dijelaskan. Kalau indikatornya A, B, C, D, dipetakan kemampuannya apa. Baca indikatornya. Ya, Yulia, kalau ada ciri-cirinya. Kalau yang masuk ke, itu ada di buku pedoman kalau tidak salah. Iya Pak, udah Yang ada. kemarin. Ada kan, kemarin sudah saya sampaikan kalau tidak salah materinya ya. Iya Pak, udah. Ya. Jadi semua nanti petakan.
Bapak izin untuk buku pedomannya belum dibagikan. Oh, buku pedoman akan dibagikan, dibagikan atau Sultan we nanti minta. Atau Yuli udah punya buku pedoman ini belum? Belum Pak yang itu kan. Itu kan untuk bukunya apa ada revisi lagi nggak Pak? Ada revisi nanti, makanya akan diperbarui bukunya. Nanti akan dicetak ulang karena harus didampingi dengan penulisan. Latihan penulisannya, ngerti nggak? Iya Pak. Jadi nanti nulis di sana. Latihan menulisnya. Semacam tulislah, ini sambungkan, ini sambungkan gitu. Ya, kita akan revisi buku. Dan setiap tahun harus direvisi karena kan perbaikan-perbaikannya di sana. Jadi hasil dari kemarin, oh ini masalahnya, oh ini di sini masalahnya, oh ini di sini masalahnya. Jadi akan selalu diperbaiki gitu, Bu. Ya. Dan kemudian nanti juga yang akan bertanggung jawab terhadap distribusi buku ke mahasiswanya, yo. Si ketua kelompok itu. Si pembimbingnya itu gitu. Jadi kalau masing-masing pembimbing 20 ya silahkan 20 tanggung jawab gitu. Segalanya. Paham? Paham. Dipahami ya? Iya Pak. Jadi biar jelas nanti manajemennya ke siapa gitu. Ya? Iya Pak. Dan nanti kan ada untuk operasional buat pembimbing, buat roda organisasi UPTK-nya di sana gitu. Bapak mah nggak ngambil apa-apa, sok baik aja gitu. Ya. Karena itu untuk keberlangsungan UPTK. Saya ingin benar-benar sekarang termanage gitu UPTK. Sampai pengkaderan pemahaman Al-Qur'annya juga ada asup UPTK mah tuh kudu asak gitu nanaona. Tina tafsir minimal pernah ngaji tafsir gitu. Ya. Baik Pak. Ya minimal tafsir juz 30 we. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, silakan, khawatirnya mau istirahat. Besok ada agenda apa? Mahasiswa tanggal 1 sudah mulai tempur kembali ya. Tanggal 1 itu semester baru, semoga dengan semangat yang baru. Ya, semoga dengan membawa semangat baru dan keberhasilan yang baru. Ya, kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan terus kepada kita untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan dengan baik. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pematerian yang disampaikan, yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, berikutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Karakteristik huruf hijaiyah ialah ada yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir, seperti huruf ba, ta, sa, jim, ha, dan kha. Ada juga yang hanya bisa disambung di akhir saja, seperti huruf alif, dal, zal, ro, zai, dan waw. Dan sisanya adalah huruf yang dapat disambung di awal dan di akhir. Jika menulis huruf hijaiyah yang memiliki ekor, kita menulisnya dengan memotong ekor tersebut. Dan untuk mempermudah, kita bisa menuliskan ekor tersebut di bawah garis. Kunci menulis huruf sambung ialah hafal huruf hijaiyahnya, hafal tasdid, dan hafal harokatnya. Jadi kita jangan dulu menyinggung panjang pendek harokatnya. Dan yang terakhir dalam menulis huruf sambung, minimal terdapat 3 huruf hijaiyah. Sekian, terima kasih. Dan mohon izin Bapak untuk berkenan dalam memimpin doa. Coba sekarang belajar dari mahasiswa.